lain yang bakal ada Nah, kalau bagaimana jembatan guys ini kalau jadi menurut dibangun. kalian Gua Danu, jembatan ini dari Malaysia di ke Indonesia media. apakah akan memberikan impak positif atau tidak? Sila komen di ruang komentar di bawah guys. Kita bersinar BDT, buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama, silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Rumah dua negara. Apa bisa begitu guys? Kita akan nonton video kita hari ini nih. Perbatasan Indonesia dan Malaysia. Jadi kita akan nonton video ini. Moga semua kawan-kawan yang menonton sekarang nih atau berada dalam video hari ini nih, berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan tanpa buang-buang waktu, kita sama-sama nonton guys isi kandungan video yang satu ini seperti apa. Let's go, 1, 2. Nah, ini saat momen mau lebaran guys. Perbatasan Malaysia dan Indonesia. Dia macam ada satu gerbang, sebelah Indonesia, sebelah Malaysia. Lalu Ketika anak yang tinggal di perbatasan Indo-Malay beli es krim. Indonesia. Nah nih, beli es krim. Pakai duit ringgit guys, 10 ringgit. Waduh. Yalah, sebab dua negara berdekat saja kan, bisa pakai dua-dua duit. Balik pakai rupiah. Balik pakai rupiah guys. Malaysia akan membangun jembatan yang menghubungkan kota Malaka dan kota Dumai di Sumatera, Indonesia. Nah, jembatan ini yang nantinya akan menghubungkan negeri jiran Malaysia dengan negara kita Indonesia. Proyek ini diusulkan oleh salah satu perusahaan swasta asal Malaysia. Rencana pembangunan jembatan ini ternyata sudah diajukan sejak tahun 2022. Tapi hingga saat ini belum ada respon dari pemerintah Indonesia. Kalau nantinya jembatan ini jadi dibangun, diperkirakan jembatan satu ini memiliki panjang 120 km. Sayangnya, proyek ini diprediksi tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan di Indonesia. Ditambah lagi, jika mendapat persetujuan pemerintah, pembangunan jembatan ini akan memakan waktu kurang lebih 20 tahun. Tapi di sisi lain, dengan adanya jembatan ini sudah pasti akan meningkatkan pariwisata dari Pulau Sumatera, terutama di kota Dumai. Dan ternyata, usulan ini bukan pertama kali diajukan. Di tahun 2009 lalu, pemerintah Malaysia sempat mengusulkan pembangunan jembatan serupa, tapi ditolak oleh pemerintahan Indonesia pada masanya. Nah, gimana menurut lo? Kira-kira apa dampak lain yang bakal ada kalau jembatan ini jadi dibangun? Gua Danu, jembatan dari Malaysia ke Indonesia. Apakah akan memberikan impak positif atau tidak? Sila komen di ruang komentar di bawah guys. Akhirnya tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia Sebatik. Mengunjungi rumah dua negara. Dapurnya ada di Malaysia, ruang tamunya ada di Indonesia. Tiba di Patok dua negara dan melihat perkampungan negara Malaysia yang hanya dibatasi sungai. Setelah dari Tarakan, saya melanjutkan perjalanan kembali menuju Pulau Sebatik. Saya menyeberang ke Pulau Sebatik dengan menggunakan kapal feri. Setelah 6 jam berlayar, akhirnya tiba di Nunukan. Dan tak selang berapa lama transit, kapal melanjutkan perjalanan kembali menuju Pulau Sebatik. Penyeberangan dari Nunukan ke Sebatik hanya membutuhkan waktu 20 menit.
perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang berlokasi di Desa Tamajuk Sambas, Kalimantan Barat. Di bagian perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terpampang 2 gapura yang bertuliskan "Selamat Jalan dan Selamat Datang di Republik Indonesia". Tak jauh dari gapura tersebut, ada sebongkah batu berbentuk persegi yang menjadi pembatas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perbedaan terlihat begitu drastis saat sang pengunggah video menunjukkan kondisi jalan di perbatasan Malaysia. Tampak walau menjadi lokasi paling ujung di negara tersebut, jalan pembatas antara Malaysia dan Indonesia sudah dipasangi aspal. Kondisi jalan tampak begitu mulus walau berada di bagian ujung negara dan jarang dilalui oleh warganya. Selain sudah menggunakan aspal, jalan masuk ke arah Malaysia juga dilengkapi dengan pagar pembatas besi. Penjagaan cukup ketat juga dilakukan di kawasan perbatasan tersebut. Akhirnya tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia yang masih jalan tanah. Yang tanah merah ini Indonesia dan yang beraspal adalah negara Malaysia. Pagi itu dari Sambas, saya akan melakukan perjalanan ke desa terakhir di ujung negeri. Lokasinya tepat berada di ekor Pulau Kalimantan. Butuh 3 jam lamanya dengan menggunakan motor menuju desa ini. Dan selain jalur darat, kita juga akan menyeberangi sungai dengan menggunakan kapal kayu. Kalau tiada video begini saya tidak akan tahu seperti apa perbatasan Indonesia dan Malaysia, guys. Jadi sangat bersyukur dengan video yang kayak gini. Setelah menyeberangi sungai, kita akan bertemu dengan aspal mulus yang selanjutnya berubah menjadi jalan berkerikil. Tak lama setelah itu, akhirnya saya sampai di Desa Tamajuk. Saya berhenti tepat di depan Tugu Merah Putih yang menandakan kecamatan ini adalah kecamatan terakhir sebelum masuk negara Malaysia. Motor saya pun saya laju kembali dan berjumpa dengan kawan saya Bang Rudi yang akan mengantarkan saya menuju gerbang perbatasan Indonesia-Malaysia. Dan ya, akhirnya kita sudah sampai di pos penjagaan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Setelah mendapatkan izin, saya segera menuju ke gerbang pintu masuk negara Malaysia. Dan ya, seperti inilah kondisi perbatasan negara kedaulatan Indonesia. Sungguh sangat disayangkan, kondisi jalan kita masih jalan tanah, sedangkan negara Malaysia sudah beraspal. Ini dia punya batu tanda. Malaysia ini Batu tanda deh. jadi sini Malaysia, sini Indonesia. Biasa itu karena. Tapi ada kawalan juga di perbatasan yang di Malaysia ini, ada pagar lagi. Ke luar negeri tanpa paspor, asik nih. Hai dorang, kali ini aku sudah berada di patok perbatasan Indonesia dan Malaysia. Rupanya di depan patok ini ada warung perbatasan, jadi kalau haus singgahlah dulu ke sini. Habis itu barulah kita lanjut jalan-jalan ke dermaga. Sepengetahuanku ini adalah salah satu jalur transportasi yang digunakan warga untuk bepergian ke Tawau Malaysia, kadang untuk bekerja atau berbelanja barang. Kalian udah pernah ke sini belum? Kalau tahu lebih banyak info, share ya di kolom komentar. Tawau tuh di Sabah tuh. Tetap deh. Dari patok perbatasan, yuk kita menuju ke spot lainnya. Selamat datang di Kampung Pancasila. Kita akan menuju ke rumah unik di Pulau Sebatik. Nah, ini di Pulau Sebatik. Minum es ya. Mungkin. Oh, banyak kadang-kadang. Nah, itu dia rumah uniknya, Rumah Dua Negara. Rumahnya terletak di jalan perbatasan di Desa Aji Kuning, Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Nasionalis betul bah, karena rumahnya dicat warna merah putih. Lagi-lagi kalau haus dan lapar, di sini ada warungnya juga loh yang menjual makanan. Oh iya, di samping rumah ini juga ada pos TNI loh yang bertugas menjaga wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam Rumah Dua Negara ini. Kita harus menaiki beberapa anak tangga. Nah, di dinding tepat di hadapan puncak tangga sebelum berbelok ke pintu rumah ada 2 lembar kertas terlaminating. Salah satunya menerangkan identitas pemilik rumah, yaitu Hajah Hajera binti Saing. Lanjut kita memasuki ruang tamu. Ruang tamunya ini masih wilayah Indonesia ya, dan didominasi dengan warna orange. Oh iya, kalau masuk ke dalam rumah ini wajib melepas alas kaki ya. Masih di ruang tamu, di dinding Rumah Dua Negara ini ada beberapa foto yang terpampang, termasuk foto Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sama seperti ruang tamu pada umumnya, di
di sini juga ada televisi, ada pot bunga, ada sofa, tapi lebih banyak foto-fotonya sih. Selanjutnya kita akan menemukan dua penunjuk arah. Maksudnya ruang tamu tadi Indonesia dan dapurnya adalah Malaysia. Tinggal melangkah satu langkah kita udah masuk ke Malaysia tanpa menggunakan paspor. Kalau di ruangan ini serba hijau ya. Di ruangan ini terpampang foto Perdana Menteri Malaysia dan sederet tokoh Malaysia serta bendera Malaysia. Lanjut kita ke beranda rumah paling belakang. Di sini kita bisa melihat lagi sungai kecil dengan beberapa perahu kecil yang tengah bersandar. Seru kan berkunjung ke rumah unik dua negara, rumah ikonik di Sebatik, Kalimantan Utara. Luar biasa guys. Jadi itu dah satu rumah sebuah rumah tapi ada dua negara. Jadi dia dibuat betul-betul di tengah-tengah lah gitu kali. Tapi luar biasa lah, inilah uniknya Indonesia ini. Indonesia, perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kalau tiada video kayak gini nih mungkin saya tidak tahu guys. Jadi apa pendapat kalian dengan video yang baru kita nonton ini? Semoga video yang saya bawakan hari ini nih bisa memberi kalian hiburan dan wawasan guys. Semoga menghibur, dan sampai di sini video saya dulu pada kali ini. Ojo lali di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen dan share guys. Sampai ketemu di episode akan datang. Assalamualaikum. Salam Nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.